Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, teman-teman dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Sedangkan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman walaupun di ibadah online hari ini. Tapi aku percaya Tuhan itu tidak terbatas, Dia bisa melawat dan menjamah setiap hati kita dimanapun kita berada, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau ada melawat setiap hati kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compared to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Mari dengan segenap hati nyanyikan. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Yes, Jesus. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name.
is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini, sore hari ini kalau kami kembali boleh beribadah. Walaupun masih secara online, Tuhan kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa lewat pujian penyembahan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan belajar dari firman Tuhan. Biarkan hari ini, saat ini Engkau berbicara buat setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan, kami membuka hati. Dan kami percaya firman-Mu hari ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom, welcome back to NDC Youth Online Service. Seperti biasa, saya selalu senang teman-teman bisa kembali sharing buat teman-teman semua. Ya, dimanapun teman-teman berada, mungkin ada yang lagi di rumah, di jalan ya. Saya mau berdoa supaya teman-teman semuanya sehat dalam keadaan baik. Walaupun mungkin masih ada yang ngalamin masalah, semoga Tuhan kasih jalan keluar buat setiap kita, oke? Oke, teman-teman, hari ini kita masuk di penghujung ya di bulan ini. Dan seperti yang teman-teman tahu, di bulan ini kita belajar dari tema besar kita yaitu My Church, My Home. Saya review sedikit buat teman-teman mungkin yang ketinggalan beberapa minggu yang lalu. Kita belajar yang pertama itu harus tertanam dalam sebuah gereja. Karena itu teman-teman anak-anak muda dimanapun teman-teman Tuhan tempatkan, setia di sana, tertanam. Lalu kita juga belajar apa sih yang bisa kita kasih buat gereja ya, lewat apapun kehidupan kita. Terus waktu kita sudah menemukan keluarga dalam gereja, kita juga harus mau terlibat di dalamnya, artinya mau ditegur, mau belajar dan sebagainya. Nah hari ini teman-teman saya secara khusus mau sharing buat setiap kita ketika kita sudah merasa bahwa gereja kita adalah rumah kita. Hal yang harus kita lakukan adalah kita mau memberi apa yang kita bisa, yaitu di dalam pelayanan. Nah karena itu hari ini khusus buat teman-teman yang mungkin udah melayani atau mungkin teman-teman yang akan terjun dalam pelayanan. Hari ini izinkan saya sharing beberapa hal di dalam dunia pelayanan supaya teman-teman juga bisa kembali disegarkan, kembali diingatkan, kembali diberkati lewat sharing firman Tuhan hari ini. Nah, judul saya hari ini adalah Serve the Lord with all your heart. Layani Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, teman-teman penting banget untuk yang namanya kita melayani dengan sepenuh hati. Karena kalau kita ngomong sepenuh hati berarti ada yang setengah hati atau mungkin nggak pakai hati. Jadi hati itu benar-benar penting ya. Karena ketika kita melayani, ketika hati kita betul, benar, kita akan melakukannya dengan baik. Nah hari ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang pertama teman-teman, ketika kita melayani dengan sepenuh hati kita, maka yang pertama motivasi pelayanan kita tuh akan benar. Nah kalau kita ngomongin motivasi ya, teman-teman pasti udah ngerti. Ada banyak orang-orang yang mungkin datang ke gereja pelayanan motivasinya tuh macem-macem. Ada yang cuma mau ketemu teman, ada yang tugas sekolah dan sebagainya, ada yang disuruh orang tua, atau cuma terpaksa dan sebagainya. Nah ini penting, motivasi ini sangat penting. Nah waktu kita masuk dalam pelayanan, motivasi ini jauh lebih penting teman-teman. Di dalam Amsal 27 ayat 19 dikatakan gini, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, seperti yang saya bilang di awal, khusus buat teman-teman yang sudah masuk dalam dunia pelayanan, atau mungkin yang akan masuk di dalam pelayanan, motivasi ini sangat penting. Karena itu akan mencerminkan kita sendiri, ya, hati kita. Saya bacakan satu ayat lagi dalam Matius 12 ayat 35 bilang ini, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Nah, betapa pentingnya teman-teman kita punya hati motivasi yang benar. Supaya apa? Yang keluar tuh benar. Ketika kita motivasi kita salah aja sedikit, melenceng aja sedikit, yang keluar mungkin juga ikutan melenceng, juga ikutan gak benar. Nah, kalau kita ngomongin tentang motivasi, sekali lagi, hal-hal yang seringkali mengganggu kita sebagai anak-anak muda, kita suka merasa bahwa waktu kita dalam pelayanan, kita sering bilang, oh I'm the best. Karena mungkin kita yang paling bisa melakukan pelayanan itu, kita yang paling hebat di situ. Atau mungkin kalian merasa bahwa di dalam pelayanan ini, it's all about me. Kalau nggak ada saya tuh nggak jalan. Wah, kalau nggak ada gue nih nggak seru dan sebagainya. Ini yang membuat motivasi kita lama-lama nih nggak bener. Kita merasa dibutuhkan karena bisa membuat kita sombong dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang ngerasa bahwa aku udah populer di sini, nggak ada aku tuh benar-benar nggak seru, nggak jalan nih ibadah. Nah, betapa pentingnya ya hari ini kita sebagai anak-anak muda kita mengerti tentang ini. Kita mesti punya hati yang tulus waktu kita mau terjun dalam dunia pelayanan, waktu kita di dalam pelayanan. Dan saya berdoa supaya lewat poin yang pertama ini, hari-hari ini mungkin kita punya motivasi yang salah teman-teman. Yuk kita mau sama-sama belajar. Di dalam Markus 9 ayat 34 sampai 35 ya, satu kali ya murid-murid memperdebatkan sesuatu. Di sini ditulis gini, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kita ingat bahwa kita, walaupun kita bisa melakukan segala sesuatu, walaupun kita expert ahli dalam bidang tertentu, tapi kita ingat, yang terbesar adalah yang mau jadi pelayan bagi semuanya. Hari ini yang pertama kita meluruskan setiap motivasi kita. Ketika kita melayani dengan sepenuh hati, maka motivasi pelayanan kita akan benar. Yang kedua teman-teman, ketika kita melayani dengan sepenuh hati kita, yang kedua adalah maka kita akan rela berkorban untuk membagi hidup kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5-7 saya akan bacakan buat teman-teman semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita mau belajar dari Yesus kerendahan hati, dia mengosongkan dirinya, dia rela berkorban, mengorbankan segala-galanya demi untuk membagikan hidup kepada kita. Nah hari ini kita juga belajar teman-teman, waktu kita melayani dengan sepenuh hati, maka kita mau jadi orang yang rela berkorban. Di dalam pelayanan perlu loh ada spirit ini, mau rela berkorban. Karena kadang-kadang di dalam pelayanan itu seringkali mungkin teman-teman gak pernah dapat pujian, atau mungkin teman-teman gak mendapatkan upah di sana. Benar-benar effort yang free kita mau lakukan. Jadi penting banget kita ngerti ini, melayani dengan sepenuh hati, itu akan membuat kita mau rela berkorban. Teman-teman udah investasi waktu, kadang-kadang juga harus investasi uang. Kadang-kadang ya teman-teman ya, waktu kita jalanin ibadah juga, kita harus rela gak punya me time mungkin. Hobi kita, jalan-jalan sama teman biasanya weekend, tapi ini mungkin kita harus ibadah, pelayanan. Teman-teman kita mau belajar hari ini, waktu kita punya hati yang tulus, kita akan mau rela berkorban. Kuncinya cuma satu, kita harus ngerti bahwa apa yang kita lakukan, segala motivasi kita, pelayanan sepenuh hati kita karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik sama Tuhan karena Tuhan udah lebih dulu kasih yang terbaik bagi kita. Ya, karena kita nggak bisa olahraga, kita nggak bisa sekedar nongkrong mungkin, ngobrol sama teman, have fun dan sebagainya. Karena mungkin kita harus latihan ini, latihan itu dan sebagainya. Nah kita belajar, hati yang tulus itu benar-benar penting teman-teman. All your heart. Karena nggak pernah dihargai, nggak pernah dipuji ya. Tapi kita belajar, waktu punya hati yang tulus, kita jadi orang yang mau rela berkorban. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Waktu kita punya hati, sepenuh hati melayani Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita melayani dengan sepenuh hati, maka kita tidak akan mundur dan menyerah dalam menghadapi tantangan. Ya, waktu kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, biasanya kita akan menjadi orang-orang yang tangguh. Saya suka banget sama kata tangguh ini. Ini menunjukkan sesuatu yang kita tuh kayak tahan banting.
tangguh itu menunjukkan bahwa kita bukan gak ada rintangan, gak ada tantangan, tapi justru banyak, tapi kita tetap tough, kita tetap kuat di situ. Nah inilah pentingnya yang ketiga, kenapa kita harus melayani dengan sepenuh hati. Karena cuma orang-orang yang melayani dengan sepenuh hati yang bisa bertahan, survive, terus lakukan, terus di dalam track yang benar, terus lakukan untuk Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan gini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi kita mau belajar kepada Yesus ya teman-teman, bagaimana dia menyerahkan seluruh hatinya kepada kita, dan dia tidak pernah mundur untuk terus melakukan kehendak Bapa, menyelamatkan setiap kita. Hari ini sekali lagi teman-teman saya mau share, mungkin ini renungan yang sederhana aja buat setiap kita, supaya setiap kita sekali lagi anak-anak muda yang udah masuk dalam dunia pelayanan, dan mungkin kalian yang sudah ada di dalam dunia pelayanan begitu lama, kita mau belajar, my church, my home. Ketika teman-teman udah merasa ini gerejaku, kalian harus lakukan itu dengan lebih baik lagi. Dan hari ini, saya berdoa supaya kita semua bisa lakukan ini dengan sepenuh hati kita. Serve the Lord with all your heart. Sekali lagi saya review, yang pertama, ketika kita melayani dengan sepenuh hati, maka motivasi kita akan benar. Yang kedua, waktu kita melayani dengan sepenuh hati, maka kita akan rela berkorban. Yang terakhir, yang ketiga, waktu kita melayani dengan sepenuh hati, maka kita tidak akan pernah mundur dan menyerah dalam menghadapi tantangan. Ya tentunya teman-teman yang udah bertahun-tahun pelayanan tahu banget tantangan kayak apa. Yuk hari ini kita mau sama-sama kembali disegarkan. Kita mau lakukan lagi, on track lagi, terus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala teman-teman, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini dalam renungan yang singkat dan sederhana ini, kami mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Aku berdoa secara khusus Tuhan hari ini buat setiap teman-teman muda yang hari ini mungkin mereka sudah terlibat banyak pelayanan, dan hari-hari ini mungkin mereka sedang merasa jenuh, kering, boring, bosan dan sebagainya. Biarkan Tuhan hari ini kami kembali boleh diingatkan Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, melayani Engkau dengan segenap hati kami. Biarkan Tuhan hari ini juga Engkau boleh luruskan setiap motivasi kami. Seringkali mungkin kami sudah mulai salah motivasinya, waktu kami melayani, waktu kami ke gereja, bahkan kami sudah punya motivasi yang salah. Semuanya hanya untuk memuaskan kepentingan kami pribadi. Dan kalau hari-hari ini Tuhan, kami juga sudah mulai hitung-hitungan. Kami gak lagi mau rela berkorban bagi gereja, bagi pelayanan kami, bagi Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan Kau berbicara secara khusus bagi setiap kami Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya kami semua Tuhan, kami boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Kau jadikan kami orang-orang yang tangguh. Sekalipun hari-hari ini mungkin kami sedang mengalami tantangan yang berat, tapi Tuhan, biarkan Tuhan Kau tolong kami, Roh Kudus terus sertai kami, supaya kami boleh terus menjadi pribadi yang tangguh. Kami boleh terus bertahan, berjalan di dalam jalan kebenaran, terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan melakukan yang terbaik di gerejamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi ya Bapak, sore hari ini kami mengucap syukur Engkau berkati setiap anak-anak muda yang mendengarkan hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan pakai setiap kami dimanapun kami berada, perkataan kami, perbuatan kami, semua tingkah laku kami, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kehidupan kami, setiap aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Happy weekend semuanya, God bless you.